Halo semuanya, balik lagi dengan gue Andrew Jeremy. Jadi buat video kali ini gue bakal bikin video buat tutorial analisis kompleksitas. Ini bab yang ada di TLX. Oke, ini buat series Road to KSN yang gue lagi bikin. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi pertama, ini kan nama babnya analisis kompleksitas. Jadi kompleksitas itu apa dulu deh? Kompleksitas tuh adalah cara ngukur gitu program kita secepat apa. Jadi misalkan di sebuah problem itu bisa dilihat di foto di situ. Itu tuh biasa di sebuah problem selalu ada begitu, time limitnya berapa, sama memory limitnya berapa biasanya. Kecuali contoh-contoh soal tertentu, nanti ada yang kayak cuma ngasih output doang, terus ada yang lain-lain lagi lah, yang nggak perlu mungkin nggak perlu waktu gitu. Nah terus di contoh di atas tuh program yang kita bikin tuh nggak boleh melebihi 1 detik dan pakai memori yang nggak boleh lebih dari 64 MB gitu. Jadi kompleksitas itu hal yang bakal kita pakai untuk memastikan kalau program kita tuh cukup cepat untuk melewati time limit dan memory limitnya gitu doang sebenarnya. Oke, jadi cuma cuma kata keren buat kecepatan lah. Oke. Jadi notasi kompleksitas tuh apa? Kompleksitas tuh biasa ditandain pakai big O notation. Jadi misalkan kompleksitas kita misalkan programnya menjalankan n operasi. Berarti kita mengatakan kompleksitas program tersebut ON. Dan berarti misalkan kalau kita programnya menjalankan n kuadrat operasi, kita nyatain programnya kompleksitasnya O n kuadrat. Jadi kita bilangnya kompleksitasnya adalah O terus n pangkat berapa atau n plus plus k gitu misalkan. Jadi intinya cuma ada O aja terus dalam tanda kurung itu berapa operasi yang dijalani program kita. Itu notasi kompleksitas. Oke. Jadi tipe kompleksitas dulu ada dua. Pertama kompleksitas waktu, sama satu lagi kompleksitas memori. Jadi banyaknya operasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program itu nanti bakal ngefek ke time complexity-nya. Dan banyaknya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program bakal ngaruh ke memory complexity-nya. Terus secara umum kalau kompleksitas tuh kita selalu hitung dalam kasus terburuk. Jadi kalau misalkan program kita menjalankan n/2 operasi dalam suatu kasus, tapi ada kasus lain di mana program tersebut jalanin n operasi, nanti kita tetap sebut kompleksitas programnya ON. Itu karena kita kalau misalnya ada dua kasus di mana yang satu lebih cepat daripada dan yang satu lebih lambat, kita selalu ambil kasus terburuknya. Jadi kita selalu ambil kasus paling lambat nih, program kita tuh paling selambat-lambatnya tuh jalannya seberapa cepat gitu. Jadi kita pakai buat pengukuran worst case. Kenapa? Supaya kalau misalkan kita antisipasi aja gitu kasus terburuknya gimana. Nggak ada gunanya dong kita bisa bikin program yang misalkan ngeran sangat cepet nih dalam satu kasus, tapi misalkan ada satu kasus yang bikin program kita jalan lama banget. Itu tetap aja pada akhirnya kan bisa aja tinggal di judge dimasukin aja test case yang bikin program kita TLE gitu. Jadi pada akhirnya TLE itu time limit exceeded, itu sebuah verdict, sebuah penilaian gitu dari judge yang ngasih kalau misalkan kayak kita kelebihan waktunya atau apa, nah dia bakal tulis time limit exceeded. Accepted itu kalau benar gitu. Oke, mari kita lanjut. Oke, jadi kompleksitas waktu dulu gue jelasin secara umum. C++ itu bisa proses 10⁻8 atau 100 juta operasi dalam 1 detik. Jadi ini diingat-ingat aja, 10⁻8 operasi dalam 1 detik. Jadi kalau misalkan program kita itu n-nya 1000 gitu misalkan. Suatu soal ngasih n-nya 1000. Terus program yang kita bikin itu kompleksitasnya ON kuadrat kompleksitasnya. Jadi operasi total yang dilakukan program kita sekitar 10⁻6 kan. Nah, terus waktu yang diperluin itu berapa? Jadi kalau misalkan kita tahu 110,8 operasi itu 1 detik. Berarti kita tahu tinggal ya 10,6 dibagi 10,8. Karena ya total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 100 juta operasi itu 1 detik. Berarti kalau 10,6 operasi tinggal 10,6 per 10,8 yaitu 1/100 detik. In this case nanti 10 milisecond. Jadi kalau misalkan ns 1000 terus kompleksitas program kita ON kuadrat itu bakal ngeran sekitar 10 milisecond, yaitu 1/100 detik gitu. Dan misalkan ya kalau batasan soal 1 detik berarti ini cukup cepat gitu. Jadi secara umum kita bisa nyatain waktu yang dibutuhin untuk jalanin program kita tuh TN, yaitu waktu yang diperlukan sama dengan N per 10,8 detik, dimana N tuh menyatakan operasi yang dilakukan program kita gitu. Terus saat kita mencoba submit, nah ya seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan lebih dari batasan waktu, programnya akan mendapat penilaian time limit exceeded gitu. Oke, lanjut. Ini ada beberapa peraturan gitu untuk dalam kompleksitas waktu. Sebenarnya bukan peraturan sih, kayak
mempermudah aja gitu. Jadi secara umum konstanta perhitungan kompleksitas bisa diabaikan. Jadi misalkan program kita melakukan 2n operasi, kompleksitasnya tetap dibilang biasanya ON gitu. Secara umum kalau ON dikali C itu bisa dibilang kompleksitasnya ON gitu, karena dengan C itu sebuah konstanta gitu. Jadi contohnya ON per 2 kita sebut ON, O5N kita biasa sebut N. Tapi pakai logika juga, misalkan N-nya 1000. Terus O1000N ya jangan disebut O1000N, nggak bisa disebut ON kan, karena 1000-nya mendekati N gitu. Tapi ya kalau 5-nya, misalkan 5 itu sangat kecil, kita bisa langsung, sangat kecil relatif terhadap N, kita bisa langsung bulutin gitu, jadi 5 konstantanya dihilangin. Juga kalau misalnya lagi ngitung kompleksitas waktu, kita bisa langsung ambil variabel dengan pangkat terbesar. Jadi misalkan ON pangkat 3 plus N kuadrat plus N, kita bisa langsung bilang ON pangkat 3. Alasannya apa? Alasannya misalkan N 100 gitu. Berarti operasi yang dibutuhin itu cuma 100 pangkat 3 tambah 100 kuadrat tambah 100 gitu. Which is ini angka ini. Nah, perhatiin itu bahwa N kuadrat plus N itu cuma nambahin yang ini 10100. Dimana kalau ini nggak ada tuh dia ya udah jadi 10 10 pangkat 6 gitu. Nah, itu sebenarnya cuma nambahin sekitar 1 milisecond terhadap waktu total. Jadi ya sebenarnya nggak signifikan, cukup signifikan untuk dimention gitu. Jadi kalau misalnya ada N pangkat 3 plus bla 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 bla, yang dimana yang selainnya dianya itu dia nggak signifikan, kita bisa langsung buang gitu nilai-nilainya. Oke, lanjut. Ini kompleksitas waktu, selanjutnya kita lanjut ke kompleksitas memori. Oke, seperti kompleksitas waktu, memori itu, kompleksitas memori nandain banyaknya memori yang digunain program kita gitu. Jadi misalkan tipe data, masing-masing tipe data tuh pakai memori yang berbeda-beda banyaknya gitu. Jadi contoh satu integer, tepat satu integer gitu, pakai 4 byte memori. Jadi misalkan kita nyatain int x, int y, int z, itu pakai 12 byte memori gitu. Jadi perhitungan memori itu jauh lebih simpel dari waktu. Jadi misalkan misalkan kita memakai 10 pangkat 6 integer, which is 1 juta integer, berarti program kita tuh cuma ya udah kali 4 aja. Program kita menggunakan 4 kali 10 pangkat 6 byte memori, yaitu sekitar 4 MB. Jadi misalkan soalnya batasannya seperti yang ini, kita masih sangat santai gitu. Batasannya kita masih oke-oke aja. Karena yang tadi itu berarti jadinya cuma 4 MB. Oke, sebenarnya pengetahuan kompleksitas itu cuma ini doang. Jadi beberapa untuk waktu kedepannya gue bakal bikin quiz gitu. Kira-kira kompleksitasnya berapa? Oke. Jadi sekarang kompleksitas memori kan berarti kan ada banyak tipe data yang membutuhkan memori yang beda-beda. Itu pertanyaannya ngafalinnya gimana? Nah itu kayak sebenarnya gue juga ngafalinnya dari sambil ngerjain soal sih. Jadi sambil ngerjain soal sambil googling gitu. Menurut gue itu bakal inget sendiri sih seiring berjalannya waktu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi sementara yang paling penting kayak taunya integer dulu, integer 4 byte gitu. Nanti long 8 byte dan ada banyak lainnya. Itu gue ada juga di slide yang variabel dan tipe data. Bisa dilihat di situ nanti. Oke. Lanjut dulu ya ke trivianya. Oke, gini trivianya, gue bakal bikin formatnya gini. Gue kasih sebuah kode, nanti kira-kira kompleksitasnya berapa gitu. Kalau misalkan mau mikir dulu, bisa di pause. Nanti gue bakal reveal jawabannya habis kalian coba udahan pause. Untuk setiap trivianya begitu. Oke, pertama yang ini dulu. Silakan di pause kalau mau mikir. Oke, jawabannya berapa untuk kode ini ya? Jawabannya adalah ON kuadrat. Oke, penjelasannya apa? Yang di sini kalau dilihat for loop yang luar itu bakal jalan n kali, dan for loop yang dalam juga bakal jalan n kali. Dan untuk setiap kali for loop yang luar jalan, for loop yang dalam bakal jalan. Berarti nanti dia bakal ada for loop luar n kali, for loop dalam n kali. Berarti banyak operasi itu n kali n, karena ya tiap kali for loop luar jalan itu kan n banyak operasi yang dilakuin. Berarti ada n kali, jadi ya tinggal n kali n lah gitu. N plus N plus N sebanyak N kali gitu. Jadi N kuadrat. Oke. Ini trivia 1. Ini yang paling simpel lah. Gampang. Selanjutnya ini. Oke, selanjutnya gini. Misalkan ada for loop. Ini for loop yang luarnya jalanin N kali, dalamnya N kali, terus ada 2 kayak begini. Oke, berapa kompleksitas program di bawah ini? Oke, bisa di pause dulu kalau mau mikir. Oke, jadi jawabannya adalah, sebenarnya ini ada 2 jawaban, ya bukan 2 jawaban sih, jawaban yang simple sama yang enggak. Jawaban simpelnya sama kayak yang sebelumnya, ON kuadrat. Tapi sebenarnya ini O2N kuadrat. Tapi seperti yang gue bilang, 2 itu nggak cukup signifikan buat bikin N kuadrat itu jadi lebih gede gitu. Nggak cukup signifikan untuk bikin waktunya gede. Jadi kita bisa langsung bilang ON kuadrat. Kalau kasus begini biasa kita langsung sebutnya ON kuadrat sih. Tapi ya kalau mau sebut O2N kuadrat juga nggak apa-apa. Tapi biasa disebutnya ON kuadrat ya.
Oke, kenapa? Jadi yang seperti yang tadi, yang ini sama aja. For loop luar bakal berjalan n kali. Dan yang di dalamnya kalau diperhatiin di sini bakal jalan n kali, bawahnya bakal jalan n kali juga. Jadi setiap loop luar jalan sekali, yang dalamnya bakal jalan n plus n kali. Nih. Jadi for loop luar jalan n kali, for loop dalamnya itu menjalankan n plus n operasi. Jadi total operasinya sebenarnya sama aja kayak yang ini kan tadi n plus n kali n. Berarti kalau yang ini tinggal n dikali 2n, yaitu 2n kuadrat. Oke. Menurut gue itu cukup simpel, jadi gue langsung lanjut aja. Oke, trivia ketiga. Ini apa? Kompleksitasnya berapa? Ini cukup simpel juga, jadi gue coba kasih waktu mikir. Coba di pause dulu kalau misalkan mau mikir. Oke, jadi jawaban buat yang ini adalah seperti yang bisa dilihat. Ini adalah ON pangkat 3 plus N, which is bisa dibilang ON pangkat 3 aja langsung. Karena misalkan, ya seperti yang gue bilang lagi, gue nggak akan bilang lagi. Jadi ini N pangkat 3 kenapa? Ya ini ada jalan N kali, ini jalan N kali, ini jalan N kali. Tiap kali yang ini jalan N kali, ini jalan juga N kali. Nah berarti ini jalannya N kuadrat kali. Sedangkan yang ini berarti tiap kali ini jalan, ini bakal jalan N kuadrat kali. Berarti tinggal N dikali N gitu sebenarnya kan. Banyaknya operasinya. Selanjutnya yang bawahnya itu jalanin sebanyak N. Jadi tinggal N pangkat 3 ditambah operasi yang dijalan di sini, yaitu N pangkat 3 plus N gitu. Jadi bisa disimplify ya N pangkat 3. Oke. Ini udah cukup jelas juga, gue ya cukup yakin. Jadi ya ini ada gue tulisnya secara formal lah. Cuma gue jelasin lewat kode, gue rasa cukup gampang juga. Oke, lanjut. Ini trivia keempat. Oke, jadi coba dipikir berapa kompleksitas program di bawah ini. Perhatiin, ini kondisinya beda dari for loop yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah I mulai dari 1, I kali I kurang dari sama dengan N gitu. Oke, ini kayak cukup kompleks. Jadi kalau bukan cukup kompleks sih, cukup menantang kalau misalkan baru lihat. Gue kasih waktu mikir dulu. Gue mendukung untuk pendengar dan penonton ini bisa dipikirin dulu dengan baik-baik sebelum mencoba mendengar solusinya. Oke, gue asumsi udah pause. Kalau misalkan belum pause ya balik aja pause lagi. Oke, ini jawabannya berapa? Jawabannya adalah O square root n, O akar n gitu di floor. Cuma sebenarnya kalau di kompleksitas floor itu nggak perlu ada. Cuma ini gue bikin supaya jelas aja. Dan sebenarnya emang complexity kenapa ya nggak perlu ya? Karena alasannya adalah notasi begini tuh cuma bikin repot doang, tapi nggak ngefek sama sekali sebenarnya. Soalnya kalau anggap aja di floor sama nggak di floor tuh cuma beda satu kan. Ya udah, nggak terlalu penting untuk perhitungan kompleksitas kita karena akar n juga adalah estimasi gitu sebenarnya. Oke. Jadi jawabannya kenapa akar n? Oke, jawabannya akar n adalah, perhatiin kondisi loopnya itu sama aja kayak selama I kuadrat kurang dari sama dengan N. Kalau lu perhatiin, I kuadrat kurang dari sama dengan N, sebenarnya kita bisa akar dua sisi kan. I kurang dari sama dengan akar N. Ya berarti sebenarnya sama aja kayak kita looping yang ini, tapi yang ini misalkan, anggapnya yang ini deh. Yang ini, anggapnya kondisinya ini sampai square root N doang, sampai akar N. Itu sama aja kan sama yang kita lakukan di sini. Berarti I-nya itu bakal maju sampai square root N. Karena seperti yang tadi gue bilang, ini bisa diakar dua sisi. Kalau misalkan nggak percaya, bisa disimulasi. Misalkan N-nya 30. Berarti saat I-nya 1, I kuadratnya sama dengan 1. Berarti kondisinya masih true. Saat I-nya 2, I kuadratnya masih sama dengan 4. Masih true. Saat I-nya 3, I kuadratnya 9, masih true. I-nya 4, masih 16, masih true. 5, 25, masih true. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, I itu bakal true sampai nilai bilang kuadrat terbesar yang memenuhi n-nya. Kalau misalnya diperhatiin. Berarti saat I-nya itu 6, I kuadrat 36 itu jadi false. Berarti kita bisa bilang aja, ya udah kondisi loopnya berhenti saat I-nya udah nyampe akar n di floor. Dibuletin ke bawah gitu dong. Udah. Ini gue rasa cukup simple, tapi ini bakal lumayan sering kepake. Jadi ingetin aja. Oke. Selanjutnya. Oke, ini juga lumayan menarik. Ini sebenarnya nggak masuk ke, gue cukup yakin ini nggak masuk ke SN, tapi nggak apa-apa lah, bikin tambah pinter aja. Oke. Misalkan programnya gini. Ini for loop int I-nya kurang dari sama dengan n, I++, berarti ini jalan n kali. Nah, yang ininya itu mulai dari J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan n, J plus sama dengan I. Nah, ini yang penting, incrementnya yang diganti. Jadi J plus sama dengan I. Terus kita cout bintang. Nah, terus kita cout enter, ini nggak penting lah. Intinya berapa operasi yang dilakuin sama for loop ini. Nah, gue coba kasih waktu mikir, ini lumayan susah harus ya. Jadi coba dipikirin dulu, coret-coret aja. Kira-kira gimana caranya. Gue kasih waktu mikir. Kalau misalkan mau mikir, bisa di-pause dulu videonya. Kalau nggak mau mikir juga nggak apa-apa sih, ini lumayan menantang. Jadi ya cobain aja. Tapi gue juga saranin mikir. Oke.
Kalau misalkan udah di pause, gue langsung mulai penjelasannya. Atau jawabannya dulu gue reveal deh. Oke, jawabannya adalah n ln n. Ln itu log natural, jadi log yang basis EE. Nah, ini sangat menarik kan. Kenapa ada dua for loop yang kelihatannya kayak ini jalan n kali, ini kelihatannya bisa aja jalan n kali. Tapi kenapa jawabannya n ln n gitu? Nah, jawabannya n ln n kenapa? Jawabannya n ln n tuh karena perhatiin nih, saat kita ada for loop yang di dalam sama yang di luar. Kita bahas dulu for loop yang di dalam nih. For loop yang di dalam tuh sebenarnya bakal jalan berapa kali sih? Misalkan kita mau nyatain dalam i, ini kan tergantung terhadap i-nya, tergantung terhadap incrementnya. Berarti saat kita mau jalanin loopnya, berapa kali operasi yang bakal dilakuin loop dalam ini? Oke, jawabannya ini. Oke, atau enggak kita coba simulasiin. Misalkan J-nya mulai dari 1 nih. J mulai dari 1, terus incrementnya tuh misalkan saat ini 1 doang. Berarti dia bakal jalan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai n. Berarti loop yang kalau i-nya 1, dia bakal jalan n kali. Kalau misalkan I-nya mana 2, berarti J tetap mulai dari 1, berarti dia bakal lakuin J-nya mulai dari 1, ketiga, kelima, ketujuh, dan seterusnya. Sampai nilai ganjil terbesar yang masih kurang dari sama dengan n. Misalkan n-nya 5, berarti sampai 5 gitu. Berarti kalau diperhatiin, dia tuh bakal sekitar n per i. Kalau misalnya dipikir-pikir, kenapa? Karena incrementnya itu sebanyak i gitu. Ya udah, berarti kan tinggal kita cari aja nilai di mana dia bakal jalan berapa kali adalah kayak seberapa banyak i itu perlu di increment supaya nyampe n gitu. Which is roughly n per i. Kayak misalkan i-nya 3, n-nya 7. Berarti i-nya itu nanti 1 ke 4 terus ke 7. Itu sekitar 7 per 3 kali ya di ceiling. Cuma nggak penting. Ini jadi kita ambil estimasinya aja. Ya sekitar n per i. Itu yang penting. Kalau yang dalam ini tuh jalan sebanyak n per i. Oke. Di floor gue tulisnya di sini, tapi ini sekitar doang. Jadi berapa banyak operasi total tuh yang dibutuhin adalah berapa coba? Kan kita mau looping dari 1 sampai n, dan kita udah tahu kalau misalkan untuk masing-masing i, dia tuh ngejalanin sebanyak n per i kali gitu. Ngejalanin sebanyak n per i operasi. Berarti operasi totalnya tinggal ya n per 1 plus n per 2 plus n per 3 plus dan seterusnya sampai n per n kan. Dan yang ini bisa diaproksimasi jadi ini aja, supaya lebih cepat dihilangin gitu floornya. Kenapa seperti ini? Seperti yang gue bilang tadi, for loop-nya ada i-nya yang di luar, nah i-nya di increment dari 1 sampai n. Berarti udah tinggal n per 1 plus n per 2 plus n per 3 dan sampai n per n gitu. Jadi kita tinggal gini, ini bisa kita simplify, n-nya kita keluarin, n dikali 1 per 1 plus 1 per 2 dan sampai 1 per n. Which is bisa di simplify lagi jadi n dikali sigma dari 1 per i, dari i yang mana 1 sampai n. Nah, deret ini sangat penting, ini lumayan kepake nanti di masa depan. Deret ini tuh diketahui sebagai deret harmonik. Jadi deret ini nilai tuh diaproksimasi mendekati ln n. Kenapa? Jawabannya sebenarnya pakai integral, cuma ya karena gua nggak bakal jelasin integral di sini. Kalau misalkan pengen tahu, research aja deret harmonik. Nanti bakal bisa baca sendiri penjelasannya. Jadi totalnya itu tinggal n dikali aproksimasi yang deret ini, yaitu ln n gitu. Jadi operasi totalnya bisa dijadiin n ln n doang. Oke, jadi ini lumayan menarik. Ini kayak termasuknya materi udah yang lebih dari OSN, cuma nggak apa-apa. Ini looping doang, jadi harusnya cukup simple dan gua rasa bakal nambahin pengetahuan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga membantu.